Ini inovatif ini satu tingkat di atasnya dari kreatif. Kalau inovatif itu benar-benar punya inovasi yang baru, belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalau kreatif bisa menyulap suatu keadaan yang kesannya biasa tapi bisa dikemas menjadi luar biasa. Pendidikan itu adalah tentang apa yang siswa butuhkan, bukan tentang apa yang guru inginkan. Pendidikan di era 5.1 di mana pendidikan itu semuanya berbasis teknologi. Semua didasarkan kepada teknologi. Bagi saya memang kunci dari pembelajaran itu ada di guru, Pak. Dan jadi ketika kita ini sudah diberikan keleluasaan, apalagi di era kurikulum merdeka, di mana kita memang diberikan kebebasan untuk bagaimana memformulasikan pengembangan dari CP ataupun TP yang ada. Itu kan berarti kita diberi keleluasaan nih. Nah, tinggal kita sejauh mana inovasi kita itu untuk mengembangkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Halo Sobat Sosiologi, bertemu lagi bersama konten belajar narasi sosiologi. Konten yang akan memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi bagi guru-guru sosiologi dan seluruh peserta didik di seluruh Indonesia. Kali ini konten belajar narasi sosiologi kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya adalah seorang guru yang inspiratif dan juga menginspirasi bagi kolega-koleganya. Ya, kita langsung aja ya kenalan dengan bintang tamunya. Siapakah bintang tamunya? Yuk kita kenalan dengan bintang tamunya. Monggo Pak. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Dista Ari Santoso, biasanya dipanggil Pak Dista. Saya merupakan seorang guru pendidikan Pancasila yang sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Krian, Sidoarjo. Ya. Kebetulan juga nih sahabat-sahabat sosiologi, beliau juga mentor saya dalam berdiskusi dan juga dalam bekerja ya. Seringkali kita menghabiskan waktu untuk berdiskusi, tanya jawab di sela-sela jam kosong ya. Tentunya juga di kesempatan kali ini kita akan mengulik-ulik sedikit banyak tentang pengalaman beliau dan juga ilmu yang beliau dapatkan. Mungkin bisa disampaikan apa aja sih aktivitas dan juga kesibukannya selama menjadi seorang guru? Tentunya sebagai guru ya mengajar, mendidik itu sudah pasti ya. Jadi ketika sebelum mengajar di kelas ya merencanakan pembelajaran, ketika di kelas ya beraktivitas dengan anak didik saya, dan setelahnya ya kita evaluasi apakah ngajar kita sudah mantap atau sudah berkesan atau belum. Jadi itu sih terus mengevaluasi cara mengajar saya setiap hari, dan saya menikmati sebagai seorang guru. Top sekali ya, menikmati sebagai seorang guru. Nah ini yang penting sekali bagi Bapak Ibu guru yang bekerja dan berkecimpung di dunia pendidikan. Dengar-dengar Pak Dista ini pernah masuk nominasi 5 besar ya, menjadi guru inspiratif. Boleh diceritakan Pak pada waktu itu? Alhamdulillah, jadi di tahun 2022 pas momentum Hari Guru Nasional, saya mengikuti ajang apresiasi guru tingkat nasional saat itu. Kebetulan temanya tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah dari proses esai, proses upload video, saya masuk menjadi nominasi 20 besar yang nanti diundang ke Jakarta. Dan alhamdulillah ketika sudah sampai di Jakarta, kita diseleksi untuk menerima 10 terbaik guru inspiratif, dan alhamdulillah saya berhasil menjadi salah satu dari 10 yang terbaik tadi. Jadi penghargaan langsung yang alhamdulillah mimpi saya salah satunya adalah bisa bertemu dengan Mas Menteri Nadiem Makarim saat itu akhirnya bisa tercapai, dan itu suatu hal yang tak bisa dilupakan. Luar biasa sekali ya Bapak Dista ini, prestasinya banyak, kemudian pintar, inovatif, tapi juga beliau selalu rendah hati. Nah ini yang menjadi contoh buat partner-partner kerja yang lain, bahwa di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat untuk membuat karya dan terus memotivasi peserta didik serta memotivasi rekan-rekan kerjanya. Kalau saya dengar seringkali diundang di pemateri-pemateri ya dalam seminar itu. Kalau boleh tahu di kegiatan apa itu Pak? Ya alhamdulillah kan saya juga mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah sudah lulus. Saya ikut guru penggerak angkatan 4 atau angkatan pertama di Sidoarjo ini, dan memang berkat keikutsertaan saya sebagai guru penggerak, alhamdulillah setelah itu saya banyak diundang
untuk mengisi menjadi pemateri baik itu di universitas maupun di sekolah-sekolah lain. Jadi saya mendiseminasikan atau berbagi praktek baik terkait dengan implementasi pengalaman, cara mengajar, pengembangan perangkat pembelajaran itu alhamdulillah sudah beberapa kali diundang baik oleh universitas maupun sekolah. Iya, jadi kita bisa dengar ya pengalaman dari beliau diundang di beberapa lembaga di universitas, di sekolah. Nah, seperti apa peran guru di era 5.1 ini, di era pendidikan yang serba cepat, yang semuanya berbasis teknologi dan perubahan yang terjadi itu berdampak besar bagi peserta didik. Kita akan ulik-ulik sedikit banyak bagaimana pandangan dari Pak Dista sendiri terkait dengan pendidikan di era sekarang itu gimana? Pendidikan di era 5.1 di mana pendidikan itu semuanya berbasis teknologi. Semua didasarkan kepada teknologi. Mungkin bisa berbagi terkait dengan pandangan tersebut, Pak? Ya, yang pertama yang saya selalu tekankan juga ke teman-teman, ke rekan guru yang lainnya ya, bahwa memang pendidikan itu adalah tentang apa yang siswa butuhkan, bukan tentang apa yang guru inginkan. Dan kalau kita mencoba mengkomparasikan, membandingkan saat kita, paling tidak Pak Daniel sebagai siswa saat itu di zaman SMA dengan mungkin anak-anak SMA zaman sekarang, ketika kita sudah menjadi guru, pastinya ada perbedaan input dari siswanya. Kalau dulu kita itu zamannya HP juga masih belum secanggih sekarang, mungkin kita juga masih pernah merasakan HP hitam putih sebelum upgrade ke warna, ada kamera. Dan sekarang anak-anak juga tidak hanya berwarna saja, tapi banyak fitur-fitur HP yang itu sangat memberikan kemudahan bagi siswa. Atas dasar itu tentunya kita nggak bisa menyamakan cara mengajar guru zaman dahulu dengan guru di era sekarang. Yang pastinya kita harus bisa menyesuaikan sebagai guru di era sekarang ketika anak-anak punya input teknologi yang lebih baik, kita nggak boleh ketinggalan, kita harus juga belajar, karena ketika kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak sekarang, maka cara mengajar kita pun juga akan diterima di kelas. Ini juga penting sekali sebagai modal, salah satu modal untuk bisa supaya peserta didik itu tidak bosan dalam belajar dan mereka bisa antusias dalam mengikuti setiap proses pembelajarannya. Nah, tentunya di era sekarang itu tidak hanya kita mengajar sih Pak ya, ada juga beberapa hal-hal yang harus dilakukan di era sekarang. Salah satunya adalah inovatif ya. Jadi kata inovatif ini mungkin dari sebagian besar guru itu masih bertanya-tanya, guru yang inovatif itu guru yang apa sih? Ada juga sebagian guru yang, loh saya sudah melakukan inovasi pembelajaran, saya sudah mengajar dengan berbagai inovasi, saya sudah melakukan ice breaking atau game. Nah, kata inovatif ini bermakna subjektif ya, kita juga, orang lain juga berbeda-beda dalam memaknainya. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Hadista, guru yang inovatif di era 5.1 itu apa sih Pak yang harus dimiliki Pak? Bagi saya memang kunci dari pembelajaran itu ada di guru Pak Daniel. Jadi ketika kita ini sudah diberikan keleluasaan, apalagi di era kurikulum merdeka, di mana kita memang diberikan kebebasan untuk bagaimana memformulasikan pengembangan dari CP ataupun TP yang ada. Itu kan berarti kita diberi keleluasaan nih. Nah, tinggal kita sejauh mana inovasi kita itu untuk mengembangkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Dan kuncinya bagi saya pokoknya guru itu harus jadi guru yang menyenangkan, bukan guru yang bersenang-senang. Kita pasti bisa membedakan bersenang-senang dan menyenangkan. Ketika bersenang-senang mungkin kita masuk kelas, anak diberi tugas, terus kita tinggal, pasti anak senang-senang itu. Tapi bukan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi kalau kita menyenangkan, kita masuk kelas, sudah punya perencanaan pembelajaran yang menarik, unik, menyenangkan. Anak-anak di dalam prosesnya itu menikmati, mengikuti, fokus pada pembelajaran. Nah, itu yang harus harapannya di inovasi ini. Sebenarnya guru harus punya kemampuan bahwa saya ketika diberi kewenangan untuk mengajar, saya harus mempersiapkan suatu model, suatu metode, suatu media yang nanti goalnya itu anak-anak itu akan senang, seru dengan pembelajaran. Itu yang harusnya dimiliki guru-guru zaman sekarang. Jadi
Jadi selalu punya pikiran inovatif ketika ada materi ini akan dikemas seperti apa. Kalau guru yang tidak inovatif pasti memakai cara-cara yang lama yang sudah pernah terpakai, tidak pernah di-upgrade. Nah, itu yang harus dimiliki sekarang, harus sering-sering berkreasi, berinovasi hal-hal baru terkait materi. Luar biasa sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adista, bahwa untuk menjadi guru yang inovatif itu terus mencoba berbagai metode yang pas ya, karena setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda ya Pak ya tentunya ya. Kadang itu ada anak yang paham dalam konteks memahami, paham juga dalam konteks mendefinisikan. Belum tentu juga semua anak itu bisa memahami, mendefinisikan. Hanya saja kita sebagai guru itu harus jeli melihat perkembangan potensi anak didik kita. Selain inovatif itu juga ada juga loh apa yang harus kita miliki sebagai seorang guru ya. Tentunya guru yang inovatif itu juga harus didukung dengan kreatif ya. Tentunya kreatif ini harus berkesinambungan dengan kata inovatif. Kalau menurut Pak Hadista sendiri, gimana sih Pak supaya kita bisa tetap kreatif, kemudian anak didik kita itu tidak bosan dalam belajar, dan anak didik kita itu bisa senang dengan pelajaran kita? Tentunya ada berbagai tips gimana caranya supaya kita itu sebagai Bapak Ibu guru menjadi guru yang kreatif. Ya, kalau dari sudut pandang apa yang saya pahami, ini inovatif ini satu tingkat di atasnya dari kreatif. Kalau inovatif itu benar-benar punya inovasi yang baru, belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalau kreatif bisa menyulap suatu keadaan yang kesannya biasa, tapi bisa dikemas menjadi luar biasa. Dan memang guru sekarang itu harus dituntut memang harus bisa kreatif dengan situasi pembelajaran di era-era sekarang padanya. Misalnya saya ambil contoh, kreatifnya adalah ketika kita masuk kelas, misalnya ya, menemui kondisi di mana anak itu sebenarnya kita sebagai guru kan masuk kelas, ketika kita menatap wajah anak didik kita itu sebenarnya punya gambaran anak ini pada posisi yang siap, pada posisi yang mungkin ngantuk, pada posisi yang mungkin takut. Kita bisa melihat dari ekspresi awal anak. Kalau sejauh mana kreatif misalnya diukur dari ketika kita menghadapi kelas yang anak-anak baru selesai olahraga Pak, katakanlah, di mana kelihatan wajah capeknya, wajah lelahnya, terus kita paksa untuk tiba-tiba di pembelajaran, saya yakin nggak akan bisa masuk pelajarannya. Tapi jika kita kreatif, kita akan mengkondisikan bahwa anak-anak itu supaya siap dulu, baru kita mulai. Dan ini memang kreatifnya itu bisa dalam bentuk mungkin ice breaking, diminta itu dalam bentuk konsentrasi, diminta itu anak-anak biar fokusnya itu kita diberi ruang 100% ini sebagai guru untuk bisa memposisikan diri, mengkondisikan anak-anak supaya bisa fokus. Itu dalam konteks ketika mau mengajar. Dalam konteks mengajar pun materi yang akan kita berikan, kalau kita kreatif pasti kita bisa memanfaatkan media-media yang ada. Entah itu papan tulis, entah itu LCD, entah itu dalam bentuk video, penugasannya, itu salah satu bentuk poin-poin kreatif yang bisa kita munculkan sebenarnya. Jadi intinya kreatif itu bagi saya adalah bisa memposisikan diri sebagai guru untuk bisa mengemas suatu situasi pembelajaran yang nanti goalnya itu anak-anak bisa senang, bisa nyaman di tengah situasi yang ada tadi. Itu sih. Jadi kita harus memang fleksibel ya. Fleksibel itu nggak harus kaku dalam mendesain kelas atau mendesain proses pembelajaran. Karena kalau kita tidak jeli, kita tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, bisa jadi peserta didik kita itu bosan untuk belajar. Yang sebenarnya itu mereka adalah anak yang ingin belajar, anak yang punya motivasi belajar, tetapi karena mungkin sebagian Bapak Ibu guru juga tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Adista memakai cara-cara yang lama. Tentunya kita harus mengupgrade lagi, harus jeli lagi dalam melihat kebutuhan dan kondisi sosial emosional yang paling penting Pak ya, dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Boleh dibagi enggak Pak? Mungkin dari teman-teman sobat-sobat sosiologi ini membagikan tipsnya dan apa yang harus dilakukan untuk
menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Nah, ini juga penting sekali ya. Selain inovatif, kreatif juga harus bisa memberikan dampak yang baik buat peserta didik, buat rekan-rekan kerja. Gimana sih Pak menurut pandangan Bapak menjadi sosok guru yang inspiratif? Ya, bagi saya memang kalau menjadi guru itu tingkatannya itu ada 4. Ketika guru itu bisa mengajar, di atasnya lagi mendidik, di atasnya lagi menginspirasi, dan lebih jauh lagi itu menggerakkan. Kalau mengajar ya kita sebatas mentransfer materi sesuai dengan mata pelajaran kita. Ketika dia naik satu lagi mendidik, berarti kita tidak hanya mengajar tapi juga mendidik akhlak karakter anak-anak. Lebih jauh lagi menginspirasi yang tadi disampaikan Pak Dedil, menginspirasi ini tidak harus dari cerita pengalaman kita, tapi bisa kita sebarkan cerita dari pengalaman orang-orang lain yang bisa kita sampaikan ke anak-anak untuk bisa menginspirasi anak-anak untuk bisa lebih baik lagi. Termasuk yang paling tinggi itu menggerakkan. Jadi tidak hanya terinspirasi, tapi lebih tinggi lagi anak-anak bisa bergerak, terinspirasi dan mau bergerak mengikuti apa hal positif yang sudah guru itu sampaikan. Terkait inspirasi, kalau dari sudut pandang saya itu kuncinya adalah di keteladanan, karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Contoh, jadi ya kita harus memberikan inspirasi, contoh-contoh teladan positif yang minimal saya lakukan. Misalnya saya pernah mengajar di daerah 3T, di daerah tertinggal. Saya bagi kisah inspiratif saya di sana, di mana mengajar dengan serba keterbatasan, namun tetap menyenangkan. Terus bagaimana kita memang harus dilatih untuk on time dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan PR dan sebagainya. Ataupun kita bisa membagi dari kisah inspiratif orang lain, orang-orang sukses, gimana bahwa orang sukses itu tidak berangkat dari kebetulan, tapi ada proses yang harus dilalui. Dan ketika kita banyak memunculkan contoh-contoh tokoh sukses, kisah inspiratif sukses, anak-anak juga saya yakin akan terinspirasi. Itu kuncinya sih. Jadi inspirasi itu bisa dari diri kita sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh narsum kita ya. Tentunya narasumber kita kali ini tuh merupakan guru yang menjadi inspirasi buat teman-temannya dan buat siswa-siswanya. Kira-kira siapa sih Pak yang mungkin dulu menginspirasi Bapak itu untuk menjadi seorang guru? Ada nggak sih orang yang sempat terlintas di pikiran Pak Dista? Kenapa harus menjadi guru dan jalan hidup menjadi guru itu siapa sih Pak kira-kira yang menginspirasi Bapak itu? Ya, mengajarkan BK saat itu. Dulu kalau saya pas saat itu ada 2 mapel ya, BK sama sosiologi, namanya Pak Edi Sucayano. Dan alhamdulillah kemarin juga masih sempat ketemu bersilaturahmi. Beliau adalah guru yang saya idolakan karena beliau adalah tipikal guru yang simpel sebenarnya terhadap siswa gitu ya. Simpelnya itu apa? Ketika ada siswa berprestasi, beliau apresiasi. Ketika ada siswa yang kurang, beliau bahasanya itu ya, beliau melakukan kedekatan personal supaya anak itu bisa menjadi lebih baik. Artinya dengan kekurangannya itu beliau tidak menjustifikasi bahwa anak ini bodoh, tapi bagaimana membawa anak ini bisa baik. Tapi kalau ada yang ketiga nih, siswa ini nakal kan, kalau tadi yang kedua kan anak ini memang tipikalnya ya kemampuannya segitu aja, memang kemampuannya rendah, tapi beliau membimbing untuk bisa lebih baik. Nah, tapi kalau menyikapi anak nakal ini, kalau memang nakal ya akan tanda kutip dihabisi sama, kalau kita zaman SMA mungkin Pak Daniel juga pernah dipukul atau mungkin dijewer, itu hal yang biasa, disuruh lari. Nah, ini tipikalnya 3 ini sih menyikapi siswa. Dan satu hal yang menarik itu adalah saya ingat betul ketika pembelajaran di kelas, beliau hanya satu-satunya guru yang mengizinkan siswa-siswinya itu makan di kelas. Jadi ketika beliau mengajar itu boleh, para siswa itu ada yang mau minum, ada yang mau makan, itu boleh. Dan itu yang membuat saya dulu itu agak kaget ya, kok ada guru yang memperbolehkan. Di tengah saya yakin semua guru itu nggak boleh ada guru yang mengajar terus siswanya makan dan minum, itu kan tanda kutip etikanya nggak baik. Tapi beliaunya simpel alasannya saat itu menyampaikan bahwa kita nggak mungkin bisa menyampaikan materi. Artinya materi itu tidak bisa didapatkan siswa dalam kondisi yang lapar, yang haus. Toh ya mereka kalau makan dan haus juga saya sampaikan tidak boleh mengganggu teman sekelas di sekitarnya nanti. Jadi memperbolehkan. Jadi saya berpikir iya ya, kalau misalnya kita di posisi lapar, haus, terus
menerima pelajaran semenarik apapun ketika kondisinya kita lapar dan haus pasti nggak akan nyampe. Tapi beliau meyakinkan bahwa toh ya mereka nggak akan mengganggu teman-teman sekelasnya. Saya yakin tidak ada alasan untuk tidak memperbolehkan. Itu yang membuat saya terinspirasi dan akhirnya menjadi guru sampai saat ini. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya siapa sosok yang menginspirasi Pak Dista untuk menjadi guru. Tentunya apa yang kita alami dulu itu berbeda dengan apa yang siswa-siswa alami sekarang. Jadi kalau dulu itu ada guru yang yang tegas, ada guru yang ini, ada guru yang itu, tapi kita tidak usah menoleh ke belakang, itu hanya pelajaran buat di masa depan. Saksikan terus konten ini, konten yang inspiratif, edukatif, dan follow akun YouTube Sosio Narasi. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.